Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaitani Mira dari kelas A mata kuliah Elektronikal Dakwah dengan NIM akhir 025. Baiklah, pada kali ini saya akan menampilkan hasil website pribadi yang telah saya buat sendiri untuk tugas mata kuliah Elektronikal Dakwah. Website yang saya bikin sendiri ini berdasarkan hasil dari form yang telah kita buat di Google Sheets, yang mana di Google Sheets bentuknya seperti ini. Nah, bentuk dari di Google Sheets-nya itu website kita seperti ini. Nah, untuk membuatnya menjadi seperti ini di Google Sheets itu ada promnya sendiri agar dia bisa menampilkan websitenya seperti ini. Oke, baik, lanjut ke yang kita buat websitenya. Nah, di sini kita telah membuat website kita sendiri. Oke, kita awalin dulu. Nah, untuk buat yang di atasnya ini kita harus membuat dua kolom dulu. Kita buat kolom ini, kita nanti pilih 3 kolom kalau yang website saya sendiri, karena kita ada 3 poin yang mau kita buat di seksi yang pertama ini. Nah, lalu setelah menampilkan 3 kolom, kita akan buat per kolomnya itu poin-poinnya ini. Nah, ini kan ada icon ini, terus nama sama teks, terus teks. Nah, untuk icon itu kita akan memilih di sini, kita add bagian iconnya. Nah, setelah kita add icon, lalu kita pilihlah icon yang mau kita buat, kita cantumkan di sini. Nah, lalu tab yang muncul seperti ini. Lalu untuk teksnya ini, Nah, untuk teksnya ini kita add lagi di section yang sama di kolom kedua. Tadi kan ada 3 kolom. Nah, di kolom keduanya itu kita tambahkan teks. Nanti kita atur ini, kita tambahkan teks. Nah, kita aturlah di sini dari segi warna, dari segi ukuran teks, dan lain-lain lah gitu kan. Nah, lanjut ke kolom ketiga. Nah, di sini juga kita menggunakan bagian teks sama seperti yang tulisan awal ini. Nah, lanjut ke section kedua. Section kedua ini kita yang ada 3 poin di sini. Ini, nah ini saya ambil itu, saya add melalui teks. Lalu untuk ini saya menggunakan heading, dan untuk ini saya menggunakan buton. Nah, di sini kita juga bisa mengatur warna yang mau kita pakai. Di sini kita bisa mengatur warna untuk mengubah-ubahnya. Misalkan kita menggunakan warna ini, juga kita bisa menggunakan ini. Nah, di situ untuk mengatur warna-warnanya. Selanjutnya itu masuk ke section ketiga. Section ketiga ini kalau di website pribadi saya itu dari gambar. Lalu kita pakai untuk memunculkan ini, kita menggunakan kita pakai di bagian image. Nah, di sini kita bisa memilih gambar yang mau kita masukkan. Nah, lalu ke section selanjutnya, di sini juga sama. Ini sama seperti tadi, ini menggunakan heading. Di sini kita bisa mengatur warna, tulisan, rata kiri, rata kanannya, setnya,
teksnya juga. Nah, di sini lanjut menggunakan teks. Lalu lanjut ke bagian season selanjutnya. Nah, di sini pertama kita menggunakan di sini teks lalu heading. Nah, di bawah teks dan heading ini saya menggunakan kolom. Ini kita ambil, kenapa dia bisa sampingnya seperti ini, karena saya menggunakan saya add kolom dulu agar dia 2 kolom, lalu per kolomnya itu ditambah icon box. Nah, ini icon box, lalu muncullah seperti ini. Lalu kita edit lah apa yang mau kita edit, dari iconnya, dari title-nya, dan isi teksnya gitu. Kita juga bisa mengedit warna-warna iconnya nih. Di sini kita bisa mengedit warna iconnya dari di sini. Misalkan ini iconnya warna biru ya, sekarang kita bisa ngeditnya warna putih, jadi sesuai apa yang mau kita edit. Oke. Nah, sama ya kedua kolom ini. Nah, ini juga, ini kenapa dia bisa warna ini, karena dibuat itu melalui sini. Nah, ini kita ubah lewat yang background sini. Nah, ini kan tadi ada kotak gitu, ada garis kotak gitu. Nah, agar dia bisa sewarna dengan warna yang backgroundnya ini, lah kita editnya di sini biar dia enggak bertabrakan warnanya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita sama seperti tadi, ini kita bagi 2 kolom, dan untuk di sini habis ada daya gambar segera isinya. cuman laptop yang saya pakai ini sedang bermasalah untuk upload gambar atau mendownload gambarnya, jadi belum bisa saya tambahkan di bagian ini gambar di bagian 2 kolom ini. Ini sama seperti yang awal, menggunakan teks, heading, dan teks lagi. Di sini lalu 2 kolom yang diambil, per kolom ini menambahkan gambar. Oke, di akhir ini dari sini. Nah, ini. Oke, ini saya lupa mengedit. Bentar, nanti akan saya edit kembali. Nah, di sini kenapa bisa saya pakai ini? Saya menggunakan di bagian ini canvas section baru, lalu kita add bagian saya lupa ya sebenarnya. Nah, di bagian ini kita bisa mengeditnya. Dari ini nanti muncul lah seperti kotak ini. Setelah kita milih yang tadi itu, kita milih ini, nanti ada di bagian ini itu ada beberapa tampilan. Nah, pilihlah yang sesuai dengan yang mau kita pilih. Ada nama lengkap, email bisnis, dan pesan. Ini tulisannya juga bisa diedit. Jadi di bagian sini juga ada yang untuk ini, langsung sudah ada ininya. Nah, lalu ini bisa kita edit bagian warnanya di background. Nah, di sini kita bisa edit bagian warna-warnanya. Nah, untuk ini yang di bawah ini sama seperti yang di atas tadi, kita menggunakan kolom terlebih dahulu untuk dia membagi per ini, sini, sudut sini, di tengah, dan di ujung. Nah, itu kita menggunakan kolom terlebih dahulu agar lebih
gampang. Nah, lalu kita tambahkan teks lah di bagian per kolomnya itu, lalu kita tulislah apa yang mau kita tulis. Oke, kita sekian. Mungkin untuk kekurangannya bisa saya selesaikan terlebih dahulu. Dan untuk sekarang mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan yang telah saya lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.